Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 5 Kita hari ini akan membahas tentang makna hadis tentang keutamaan memahami agama. Di sini diriwayatkan lakon kita ambil dari Sahih Bukhari. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibni Shihabin qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Yang artinya telah menceritakan kepada kami yaitu Sa'id bin Ufair, kemudian telah menceritakan kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Shihab. Beliau berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Adapun makna umum hadis ini yaitu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diberinya pemahaman mendalam tentang agama, tentang fikih-fikih ad-din dan lain sebagainya. Selain itu, Nabi juga menegaskan bahwasanya beliau hanya menyampaikan dan membagikan ilmu saja. Sedangkan Allah lah yang memberi hidayah dan pemahamannya. Maka umat Islam juga akan selalu memiliki kelompok yang teguh memegang kebenaran sampai hari kiamat kelak. Kemudian ada penjelasan perbagian yang pertama, barang siapa yang Allah kehendaki yang menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya memahami agama adalah tanda dari kebaikan Allah. Fakih bukan hanya tahu hukum haram dan halal, tapi memahami agama secara mendalam, yaitu ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta hikmah ajaran Islam. Dan orang yang hanya ibadah tanpa ilmu bisa mudah salah arah. Makna penting, maka semakin seseorang belajar agama dengan benar, semakin besar tanda Allah menghendaki kebaikan untuknya. Kemudian yang kedua, aku hanyalah yang memberikan bagian, sedang Allah yang memberi. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dan ilmu kepada manusia, tapi yang membuka hati dan memberi pemahaman hanyalah Allah. Dan pelajarannya adalah guru, ustadz, dosen hanya perantara ilmu. Hidayah dan pengalaman sejati berasal dari Allah. Karena itu belajar agama harus disertai doa dan keikhlasan. Kemudian pembagian hadis yang ketiga yaitu umat ini akan selalu tegak di atas perintah Allah. Artinya akan selalu ada kelompok umat Islam yang menjaga kebenaran, baik itu dari ulama ataupun orang-orang yang mempelajari atau mendalami agama ini tentunya. Mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah walaupun banyak sekali rintangan tentunya. Dalam banyak hadis syarah, kelompok ini sering disebut dengan Ahlul Haq, yaitu orang-orang yang berpegang pada Al-Haq, yaitu kebenaran. Orang-orang yang istiqomah, kemudian At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari pembagian yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Maknanya adalah orang yang berpegang pada kebenaran tidak akan runtuh hanya karena dicela, ditantang atau dimusuhi. Selama mereka tetap istiqomah, maka yang namanya pertolongan Allah itu akan selalu ada. Kemudian yang kelima adalah hingga datang keputusan Allah. Maksudnya adalah mayoritas ulama menjelaskan maksudnya sampai datang hari kiamat atau kedatangan Allah menjelang hari kiamat. Kemudian nilai dan nikmah hadis. A. Pentingnya menuntut ilmu agama. Hadis ini menjadi dalil utama keutamaan belajar Islam. B. Ilmu lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu, karena ilmu membimbing agama amal agar lebih benar. C. Hidayah berasal dari Allah, maka selain belajar seseorang harus berdoa agar diberi pemahaman. Dan yang terakhir atau yang keempat, Islam akan tetap terjaga walaupun zaman berubah, akan selalu ada orang yang menjaga ajaran Islam. Adapun contoh implementasi di kehidupan nyata yaitu yang pertama, mahasiswa yang rajin menghadiri kajian dan belajar agama dengan benar. Kemudian yang kedua adalah seseorang
yang mencari dalil sebelum beramal. Jadi dia tidak asal beramal tanpa dalil, dia selalu mencari dalil dari perbuatannya. Yang ketiga adalah tidak mudah mengikuti informasi agama viral tanpa ilmu. Jadi dia tidak menerima mentah-mentah informasi tentang agama yang dia terima dari sosial media ataupun dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah tetap mempertahankan prinsip Islam walaupun berbeda dengan lingkungannya. Mungkin ada di antara kita nantinya akan tinggal di negeri yang mayoritas adalah non-muslim, maka dia tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam walaupun dia di negara yang minoritas. Kesimpulan hadis ini mengajarkan bahwasanya tanda terbesar Allah menghendaki kebaikan pada seseorang adalah diberinya pemahaman agama yang benar. Ilmu harus menjadi dasar amal, dan umat Islam akan selalu memiliki orang-orang yang menjaga kebenaran hingga hari kiamat. Nah, sebagai penutup, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kebaikan seseorang di sisi Allah bukan hanya pada banyaknya aktivitas atau penampilannya saja, tetapi pada sejauh mana sih ia mau memahami agamanya dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu agama bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk membimbing hati, memperbaiki akhlak, dan mengarahkan langkah hidup kita. Karena itu, jangan pernah lelah belajar, bertanya, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dengan diberikan pemahaman agama yang benar, hati yang istiqomah, dan kemampuan untuk menjaga kebenaran di tengah zaman yang penuh tantangan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.